Jadi nggak ada kaitannya, oh ini salah, itu yang betul, formal yang betul. Tergantung momennya, kemauan, gayanya pohon. Kita jangan memaksakan pohon, yang penting itu aja. Halo bonsai lover, saya Wardana Kapil dan sekarang saya berada di salah satu kebun ground yang sangat luas, Pak. Tentunya dengan koleksi pohon-pohon big size. Dimanakah saya? Mungkin beberapa dari sahabat bonsai semua setelah melihat intro saya tadi pasti sudah tidak asing lagi dengan sang owner. Ya, dan karena sekarang saya berada di kebun milik Cak Mat. Jadi seperti ini koleksinya. Seperti di belakang ada salah satu pohon willow. Ini pokoknya. Dan nanti saya akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan sang owner. Kita akan bertanya seputaran program bonsai di ground itu seperti apa. Dan karena kebanyakan di sini adalah pohon ficus ya. Ada low, ada iprex, ada amplas juga di sini. Nanti kita akan tanyakan langsung kepada sang owner dan juga sekaligus sang trainer dari pohon-pohon di belakang sini. Ayo kita jalan ke dalam, kita tanya-tanya langsung kepada ownernya. Yuk, let's go. Ini dia orangnya. Buat yang belum kenal bisa kenalan dulu ya. Ya. Oke, ini bisa kenalan dulu Cak sama sahabat-sahabat semuanya. Ya. Namanya siapa gitu. Nah, Barangkali ada yang belum kenal kan gitu. ya. Selamat sore, saya Cak Mat. Asli saya Bondowoso. Nah, saya punya programan di Tegenungan ini. Sahabat bonsai semua yang belum kenal, kenalkan saya sama teman saya ini. Nah, apa? Saya Wardana Kapil. Ya. Oke. Nanti kita akan tanya-tanya sedikit tentang program bonsai di sini, Cak. Ya. Oke, ini kita lanjut ke sini aja dulu nih. Oke. Ini habis dikerjain, ini pohonnya, Cak. Ya, habis dikerjain. Ini pohon jenis apa nih, Cak? Ini pohon jenis amplas. Jenis amplas. Ya. Ini programnya berapa lama ya, Cak? Ini programan baru 2 tahun. Kalau lihat kesan asal mula pohon, mungkin orang bahasanya nggak doyan, karena pohon itu dengan kaki di samping pohon itu tegak miring, potongannya del sekian Ya. ini. Lumayan besar juga ya? Ya, jadinya bonsai kalau kita nggak sabar mungkin udah nggak jadi bonsai. Mungkin jadi pengikatnya sapi bahasanya kayak gitu. Ayo kita lihat lebih dekat, sahabat. Kita lihat seperti apa pohonnya ini ya. Mari kita ngobrol-ngobrol dengan sang owner. Ya, ini makanya saya mengikuti teknik kemauan pohon. Ya. Kita karena akar di samping sini yang terbesar di sebelah kanan, rata-rata akar dominan di sebelah kanan. Nah, pohon itu miring ke kiri, makanya kita balikkan dan jadi ke kanan. Bahasanya itu ekstrim. Biar bonsai itu semua cerita kalau barang-barang programan jadinya formal. Saya mengubah jadi ekstrim Ya. Jadi pohon itu kita transfer ke kanan karena akar yang di sini Lebih dominan gitu. dominan, lebih kekuatannya di kanan. Rata-rata kita lihat pohon kan dari kuda-kuda. Ya.
kuda-kuda yang kuat di kanan kita makanya harus ngambil gaya itu balik ke kanan. Bahasanya itu pasti pohon itu walaupun akar di samping Ya. akan kesannya kelihatan kokoh. Ya. Kita ranting dikembalikan di kanan, jadi kokohnya di sini karena kuda-kuda semuanya orang kalau miringnya ke kanan ya kita pasti akar harus kuat di kanan, daun pun akan banyak yang lari ke kanan. Lari ke kanan. Itu logikanya pohon. Ya cuman kita seni bonsai itu kita bukannya artinya bukan Ya. meremehkan formal gini. Itu gaya itu selera masing-masing orang. Gitu. Artinya udah selera masing-masing orang itu membeda-bedakan, tetapi gaya seni bonsai hanyalah gerak. Ya. Jadi nggak ada kaitannya, oh ini salah, itu yang betul, formal yang betul. Tergantung momennya, kemauan, gayanya pohon. Kita jangan memaksakan pohon, yang penting itu aja. Tapi pohon-pohon saya banyak yang formal juga banyak. Karena memang bahannya formal, Dibentuk formal gitu ya. kita jadikan formal. Kalau memang bahannya maunya miring, ya kita ikuti miring. Nah, alamlah yang kita tiru. Kita nggak bisa artinya nggak bisa menantang alam. Alam yang akan mendidik kita. Itu kesannya di bonsai seperti itu. Jadi gitu sahabat. Kita itu di sini belajar memaksimalkan bahan berarti Cak ya. Ya, itu. Mana kalau pohonnya miring seperti ini kita paksa untuk formal itu kan prosesnya lama. Lama. Walaupun bisa kan gitu Cak. Ya. Dalam arti juga akan pincang. Pincang ya. Karena Akarnya. akarnya pasti sebelah. Gitu. Ayo, sahabat kita lihat akarnya dulu sahabat. Ya. Ini seperti ini akarnya. Jadi yang dominan di sebelah kanan tadi Cak. Ya. Terus ini kenapa bisa ngeground itu awal-awalnya gimana Cak? Ya kita sekarang itu bahan sulit. Ya. Jadi kalau kita mencari pohon yang bagus dari alam pun kemungkinan sekarang nggak ada. Kita harus program dari bahan yang tadinya dilihat itu nggak layak di bonsai. Ya, tapi dengan waktu ketelatenan kita akan bisa mengikuti bonsai yang bagus standarnya kontes. Karena semakin ke depan kalau pohon nggak mau program, ya, di kontes kita nggak akan bisa meraih kepuasan. Bukan berarti harus menang. Kalau soal menang itu relatif. Ya. Tetapi kepuasan di kontes kita pohon bagus. Soal kemenangan juri yang menentukan, namanya event, kita ngikuti peraturan event lah. Ya. Nah itu. Yang penting kita tetap maju, semangat. Tetap semangat katanya Mbak. Ya. Membentuk bonsainya di program di ground ya Cak. Ya. Ini kan saya sudah sempat keliling tadi. Terus rata-rata saya lihat di sini ada amplas, iprek, dan juga sebagian ada kimang. Ya, sebagian kimang juga ada. Kebanyakan jenis bikus ya Cak? Jenis bikus. Itu kenapa Cak alasannya? Alasannya gini, karena sejenis bikus kalau kita program itu akan merubah dari bodi gerakan itu juga bisa. Ya. Satu, kedua menutup kambium yang bekas potongan sebesar ini. Kalau kemungkinan pohon yang lain Ya. selain bikus agak sulit. Jadi kekurangannya pohon itu akan dia punya kelebihan setelah diprogram. Itu rata-rata bikus Bikus gitu. menjanjikan lah dan lagi lebih aman gitu. Itu logikanya. Logikanya. Iya. Oke. Inspirasi buat sahabat bonsai di rumah. Katanya jenis bikus ini memang salah satu jenis yang sangat digemari untuk para pemrogram di ground ya Cak ya. Iya. Samping prosesnya kita agak lebih mudah, perawatannya simpel juga Cak ya. Ya. Dan juga ini potong-potongnya sebesar gini masih bisa nanti Bisa nutup. Ya. Itu kelebihannya di bikus itu. Selain amplas tadi sempat ngerjain Nah, itu itu juga Cak ya. kita coba ayo lihat. Yuk kita lihat ipreknya. Oke, ini pohon ipreknya sahabat. Ini depannya dari sini ya. Iya, depannya dari sini.
lihat dulu keliling. Ini tadi yang diproses bagian apanya nih, Cak? Ini tadi karena bengkaknya di sini besar, Ya. menutupi alur yang ada di batang ke akar. Tadi terlalu bengkak, menutupi alur-alur kaki, gitu. Makanya setelah saya teliti, akar ini di dalam kok ada. Makanya saya ambil kesimpulan, saya buang yang batang besar di depan ini. Ya. Ternyata menemukan keindahan Yang tersembunyi ya. tersembunyi di sini. Akar akan menonjol lebih bagus sekarang. Nah, ini juga gitu. Gayanya kalau di bonsai namanya gayanya slanting atau ada akar bangsing yang turun. Bahasanya kalau di bonsai akar niagari. Akar niagari. Akar niagari. Jadi keindahan pohon itu akan terletak di semua pohon punya kelebihan. Jadi sebenarnya pohon itu nggak ada yang jelek. Cuman kesempurnaan cara kita senilah yang mau menambah keindahan pohon itu. Itu rata-rata kan gitu. Inspirasi baru sahabat. Ya, buat sahabat semuanya itu kalau bakalan itu gak ada yang jelek aja ya. Nggak ada. Kecuali sudah Pak bahasanya bengkak atas itu. Ya. Wah, itu keterlaluan lah. Nggak bisa dipilih kan Ya. itu. Ya. Cuman konsep para pemain bonsai semuanya, kalau kita mewujudkan dengan bahan, membuktikan bahan itu dari alamnya sudah bagus, bahasanya kita program 3-5 tahun sudah jadi. Tetapi kalau bahannya jelek atau bekas potongannya besar, itu bisa 7 tahun sampai 10 tahun. Jadi makanya bahan bonsai itu nggak ada yang jelek sebenarnya. Cuman waktu yang menentukan. Rata-rata kalkulasiannya, perhitungannya di sanalah seni bonsai itu. Berarti bahan itu digolongkan bukan dari jelek bagusnya Cak ya? Bukan. Melainkan dari Waktunya. pengerjaannya. Kalau memang bahannya bagus ya lebih cepat. Nah, gitu rata-rata gitu. Kalau pohon potongannya masih besar ya katakanlah 5 tahun ke atas lah sampai 10 tahun. Tapi kerja keras kita akan kebayar di sana nanti dengan seninya bonsai ini. Nah, sekarang tadi kan Cak Mat sempat bilang kalau ada bahan yang jelek, cuma ada yang kurang bagus dikit pun itu. Ya. Kalau bahan yang bagus dan yang kurang bagus itu seperti apa ya? Nah, secara logika kan gini, kalau pohon udah dari alam, kalau bahannya bagus itu kan sudah bawaan dari alam, akar sudah ada, Ya. pengantar cabang sudah ada, apalagi digolongkan cabang 1 sama 2 atau back belakang itu lengkap. Itu kemungkinan kalau jenis Vicus sebesar inilah ya, 5 tahun sudah sempurna, sudah jadi, bisa nyambung sama elegan kalau orangnya suka dengan elegan. Kalau pakai ipri asli kemungkinan udah hampir finishing, katakanlah 80%. Itu cara logikanya kalau pohon yang bagus. Tetapi kalau bahannya jelek, ya, akar sudah nggak ada atau nggak sempurna, ya, atas masih potongan besar del, ya, nah itu perlu waktu. Itu namanya pohon yang bahan kurang bagus. Ya. Tetapi bukan berarti nggak kena, nggak bisa dipakai, bukan. Ya. Tetapi prosesnya harus lebih sabar. Itu rata-rata seperti itu. Berarti itu ya, kalau tips memilih bahannya berarti kita pilih misalkan yang ini pengerjaannya lebih sebentar kan gitu. Ya, itu keinginan, cuman kadangkala ya bahasanya orang bahasa harga membedakan kualitas pohon. Nah itu itu memang benar itu benar. Kalau seperti itu ya. Bahasanya survei membuktikan lah ya. Itu kita nggak bisa bohong dari sana lah. Rata-rata seperti itu. Berarti tergantung kemampuan aja sekarang aja. Ya. Kalau budgetnya sedikit, banguin waktunya Banguin, agak lama. cuma waktu lebih panjang. Ya. Itu harus dipahami gitu. Kalau ada budget lebih, ya, ya kita beli yang pohon yang berkualitas. Ya. Jadi waktunya juga pendek, lebih cepat, lebih jadi kan itu, lebih cepat jadi lah. Terus ini kan pohonnya banyak nih di sini. Ya. Sekitaran berapa nih Cak ada di sini pohonnya? Ini di sini kalau total sama belakang
ini kurang lebih sekitar 200-an pohon. Ya. Cuman ada yang ukuran XL, ya. Ukuran XXL, ya. Ada ukuran M, ya, medium rata-rata. Small jarang kalau di sini kan itu rata-rata segitu dah pohon. Cuma macamnya banyak. Kalau di belakang juga ada jeruk kikit, ada mustamada. Cuma dominan yang 75% Ficus. Saya mainnya di sini. Terus ini rencana dijual ke depannya apa gimana nih, Cak, untuk pohon-pohon koleksinya di kebun Grong? Kalau dijual sih kita memang kerja ya. Kita nggak bisa menutupi sumber dari sini. Ya memang dijual juga. Cuman ya ada yang sebagian masih proses, kasihan. Ya. Kalau udah jadi tetap dijual. Itu rata-rata gitu. Berarti dijualnya kalau udah sekitar 75% ke atas ya? Itu 75-80% lah. Gitu. Kalau masih nyari bahan, mending bahan sekalian ya. Oke, terus kalau untuk saat ini gimana nih? Ada yang minat jual apa gimana? Ya boleh. Sesuaikan aja dengan karakter pohonnya sendirian, itu aja. Oke. Terus nanti kalau ada sahabat yang minat, kontak personnya bisa di mana, Kak? Bisa langsung aja di 081 33 7-nya 4 kali ya. 335. Oke. Di WA, di telepon langsung bisa. Oke, jadi itu kontak personnya, sahabat. Nanti bisa dicek lagi di kolom deskripsi untuk lebih jelasnya. Oke. Siapa tahu ada yang minat nih, koleksinya banyak di sini dan juga besar-besar, sahabat. Ya. Terus ini kan sudah berapa persen, Pak? Ini kalau bahasanya dibilang ya 70% lah. Yang ditunggu hanya cabang ini ya. Karena gini, bonsai itu ini yang jadi PR ya. Karena dapatnya dari alam dulu sudah ada tangan di sini ya. Sedangkan ini menyusul, ada tangan tapi kecil. Padahal ini tangan yang utama, tangan yang pertama di bahasanya di bonsai yang konsepnya di sini ya. Ini harus sumber kekuatan. Jadi cabang ini harus lebih besar dari ini ya. Paling tidak ya, kalau andai kata ini 70%, ini harus 80%. Harus lebih besar. Karena gayanya pohon ini transferannya ke kanan. Apalagi di sini agak ada akar niagari. Ini harus lebih besar jauh. Jadi konsep bonsai kan gini. Ya. Tangan ke satu, ya, kita harus lebih besar dari yang lainnya semuanya. Tangan yang dinampakkan kedua, ya, lebih kecil dari sini. Tetapi induknya di sini, di maskot kepalanya, ya, tetap harus lebih besar dari induk tangan pertama. Jangan sampai tangan pertama kebesaran, tangan kedua agak besar, ya, kepalanya kecil. Artinya juga nggak balance, seperti orang gemuk, lehernya gitu, kayak sumo gitu, tapi kepalanya sembunyi. Ya. Nah itu, makanya harus juga lebih besar. Dan setelah 1, 2, baru kita memikir back belakang. Itu bonsai yang standarnya pakemnya di sana. Nah, dan lagi kaki dari sini, kaki yang di sebelah kanan, ya, itu dominan lebih kuat daripada yang di kiri. Karena pohon ini transferan nanti ke kanan. Karena nanti kan condong ke kanan lah. Condong ke kanan semuanya. Nah, kalau pohon gaya-gaya gini, ini kan bonsai. Ya. Tetapi kalau yang di alam, kebanyakan kita menemukan pohon gaya gini, satu kadang di pinggir sungai, kedua kadang kita di pinggir gunung. Ya. Itu cara logikanya pohon gaya-gaya gini. Ya kita karena pohon gaya gini harus banyak inspirasi dari pinggir gunung, kita petualang, menikmati alam, baru menemukan pohon gaya gini. Ya itu. Selain kita mencari inspirasi di teman, itu berarti kita harus sering-sering jalan-jalan ke alam juga, Cak? Ya itu harus, kita alam itu nikmat kok, kita nikmati. Cuman kadang kala orang dengan kesibukan kerja dari kantor, masa setiap hari atau 1 minggu 2 kali ke hutan kan nggak mungkin. Ya. Nah kita inspirasi ke bonsai. Ya. Itulah nikmatnya bonsai di sana. Tadi ada amplas besar yang kita hampir jadi katanya ya? Ya di sana juga itu juga besar-besar. Yuk kita lihat yuk.